Oke, selamat malam. Malam ini saya akan membahas mengenai potret pendidikan dasar dan menengah di Kalimantan Timur. Video ini adalah bagian yang ke-36 dari serial Kupas Tuntas Data BANSM. Oke, sebelum masuk ke topik, dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini dapat berkembang untuk memajukan pendidikan Indonesia dan membantu orang tua maupun pemerintah daerah dalam membuat satu kebijakan yang tepat berdasarkan data. Oke, karena topik kali ini kita bicara Kalimantan Timur, maka di sini tersedia dashboard, kita tinggal klik aja Kalimantan Timur. Ya, ini kira-kira potret pendidikan dasar dan menengah di Kalimantan Timur. Jadi di Kalimantan Timur ini terdapat 3.306 sekolah, yang 36 diantaranya terakreditasi A, jumlahnya adalah 1.181 sekolah. Ya. Angka ini jauh di atas rata-rata, karena rata-rata nasional adalah di 27% ya. Sehingga di Balikpapan ini termasuk provinsi yang banyak memiliki sekolah yang terakreditasi A. Kalau kita lihat detailnya ya, untuk yang terakreditasi A ada 1.181 sekolah atau 36%, yang terakreditasi B ada 1.529 sekolah atau 46%, sementara yang terakreditasi C ada 570 sekolah, dan yang terakhir adalah yang tidak terakreditasi, jumlahnya 26 ya. Ini secara presentasinya. Oke, kalau kita lihat sebarannya di setiap kabupaten kota di Kalimantan Timur, ternyata sekolah paling banyak itu berada di Kutai Kartanegara, jumlahnya 807 sekolah. Kemudian di Samarinda jumlahnya 444 sekolah. Kemudian Pasir 366 sekolah, dan selanjutnya ya, bisa dilihat di sini ya. Nah, untuk yang blank ini Anda harus lihat video saya sebelumnya ya, supaya Anda mengerti yang dimaksud dengan blank ini. Oke, untuk jumlah dan komposisi tiap jenjang. Ya, di Balikpapan ini seperti potret pendidikan di provinsi lain dan nasional, presentasi terbanyak dimiliki oleh SD Sederajat. Ya, di Balikpapan juga sama. SD Sederajat jumlahnya 2008 sekolah atau 61%, sementara untuk SMP 24% atau 793, sementara SMA 501 sekolah atau 15%. Kemudian yang 4 ini yang kelompok lainnya atau kelompok sekolah luar biasa. Ya, 0% ini artinya 0, sekian persen ini adalah pembulatan. Kalau kita lihat ya, secara nasional, ini average nasional, kalau kita bandingkan dengan average nasional, maka untuk di Balikpapan ini derajat SD lebih sedikit ya dibanding dengan rata-rata nasional. Kemudian untuk SMP lebih tinggi dari rata-rata nasional. Untuk SMA juga lebih tinggi dari rata-rata nasional. Nah, ini adalah tren perkiraan siswa yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Jadi SD yang melanjutkan ke SMP itu hanya 36%. SMP yang melanjutkan ke SMA hanya 63% ya. Jadi cara membacanya begini. Kalau ada 100 sekolah di SD ya, sementara semua anak SD setelah lulus mereka melanjutkan ke SMP, ternyata
100 sekolah SD tadi menyusut menjadi 39 sekolah di SMP. Ya, artinya ada 61% potensi anak SD yang tidak melanjutkan ke SMP atau potensinya adalah putus sekolah. Ya, dengan asumsi yang pertama bahwa jumlah kelas di SD sama dengan jumlah kelas di SMP. Asumsi kedua bahwa jumlah dalam satu kelas di dalam SD, ya, jumlah siswa dalam satu kelas di SD sama dengan jumlah siswa dalam satu kelas di SMP, ya. Dengan menggunakan dua asumsi tadi, maka perkiraan kasar ada 61% anak SD yang tidak melanjutkan ke SMP atau potensinya putus sekolah. Ya, kemudian yang SMP juga sama. Anak SMP yang melanjutkan ke SMA itu 63%, artinya ada 37% anak SMP yang tidak melanjutkan ke SMA atau potensinya putus sekolah. Nah, ini adalah rata-rata nasional, ya. Jadi untuk SD ke SMP, Balikpapan lebih baik daripada rata-rata nasional. Artinya lebih banyak anak SD yang melanjutkan ke SMP atau potensi putus sekolahnya lebih sedikit dibanding rata-rata nasional. Kemudian untuk anak SMP yang melanjutkan SMA itu kurang lebih sama, ya, angkanya, ya. Jadi mengikuti rata-rata nasional. Oke, berikutnya adalah jumlah sekolah di tiap jenjang di jumlah sekolah tiap jenjang, ya. Jadi seperti saya katakan tadi, di Kalimantan Timur ini sekolahnya gemuk di SD umum, ya. Jumlahnya 1876, ya. Kemudian SMP umum, lalu SMK umum, ya. Jadi di Kalimantan Timur ini orang tua cenderung memasukkan anaknya di sekolah yang sekolah umum, ya, SD umum, ya, dibandingkan dengan madrasah ibtidaiyah, ya. Kalau kita lihat jumlah sekolahnya ini, ya. Setelah lulus SD, umumnya anak melanjutkan ke SMP, ya. Pilihannya adalah kalau nggak SMP umum, madrasah sanawiyah. Kalau dilihat angka sekolahnya ini, maka bisa kita katakan bahwa setelah lulus SD, orang tua cenderung memasukkan anaknya ke SMP umum, ya, dilihat dari jumlah sekolahnya, ya, daripada madrasah sanawiyah. Kemudian setelah lulus SMP, orang melanjutkan ke SMA sederajat, pilihannya SMK, SMA atau madrasah aliyah, ya. Data ini menunjukkan bahwa setelah lulus SMP, orang tua cenderung atau anak cenderung masuk sekolah kejuruan, ya, dilihat dari jumlahnya ini dibanding dengan sekolah SMA umum, ya. Pilihan pertama SMK, pilihan kedua SMA, dan pilihan terakhir di madrasah aliyah. Oke, ini untuk status kepemilikan sekolah, ya. Di Kalimantan Timur ini 71% secara umum, ini sekolah SD, SMP, SMA ada di sini totalnya, ya. Secara umum sekolah di Kalimantan Timur ini dikuasai oleh pemerintah, ya. 71% milik sekolah negeri, ya. Kemudian 29% milik swasta. Kalau kita lihat breakdown lebih dalam lagi, ya, 83% untuk SD sederajat milik pemerintah. Kemudian untuk SMP sederajat 57%, untuk SMA sederajat 47%. Artinya ada penyusutan, ya, dari 83% menjadi 57% menjadi 47%. Jadi sekolah pemerintah semakin tinggi jenjangnya, maka jumlahnya semakin kecil, ya. Sementara untuk yang swasta semakin meningkat, ya, dari 17% menjadi 43%, kemudian menjadi 53%, ya. Nah, ini untuk rata-rata nasionalnya. Oke, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Kalau kita bandingkan sekolah umum, ya, head to head comparison, ya. Kalau kita bandingkan sekolah umum dengan sekolah yang berbasis identitas atau madrasah ibtidaiyah untuk derajat SD, ya, SD derajat ini 94% orang tua lebih cenderung masukkan anaknya ke SD umum. Jumlahnya adalah 94% atau 1878 sekolah. Sementara sisanya 6% ini
orang memilih untuk masuk di madrasah ibtidaiyah. Ya, untuk di SMP juga sama, didominasi oleh SMP umum 80%. Kemudian di SMA juga sama, SMA umum lebih mendominasi ya, 77% ya. Nah, tapi di sini ada tren peningkatan bahwa dari 6% menjadi 20% menjadi 23%. Artinya jenjang sekolahnya semakin tinggi, maka peminat untuk sekolah yang berbasis identitas semakin meningkat ya. Data mengatakan demikian ya. Nah, ini untuk rata-rata nasional. Nah, kemudian ini untuk komposisi masing-masing jenjang di SMA sederajat. Oke, lanjut, yang terakhir ini adalah grafik top 3 terbaik ya. Yang pertama top 3 untuk jumlah sekolah ya. Ternyata sekolah terbanyak di Kalimantan Timur ada di Kutai Kartanegara, jumlahnya 807 sekolah. Kemudian di Samarinda 444 sekolah. Dan terakhir Kutai Timur 366 sekolah. Kemudian di sini adalah top 3 untuk jumlah yang terakreditasi A terbanyak ya. Pertama Balikpapan 238 sekolah. Yang kedua Kutai Kartanegara, jumlahnya 209, dan yang terakhir di Samarinda. Ya, sementara ini adalah 3 kabupaten dengan kualitas sekolah terbaik ya, diukurnya berdasarkan jumlah sekolah yang terakreditasi A dalam satu kabupaten dibandingkan dengan total jumlah yang ada di kabupaten tersebut ya. Jadi kalau misalnya ini Balikpapan ya, ini 238 dibagi jumlah total sekolah yang ada di Balikpapan. Nah, ini di Kutai Timur juga sama, di Kutai Kartanegara juga sama. Ya, di Kutai Kartanegara ini dibandingkan ini ya. Di Samarinda ini dibandingkan ini ya, sehingga kita ketemu kabupaten terbaik di Kalimantan Timur adalah Balikpapan, nilainya adalah 69%, kemudian Bontang 58%, dan Kutai Timur 45%. Artinya apa sih? Artinya kalau ada 100 sekolah di Balikpapan, maka 67 diantaranya terakreditasi A. Begitu juga di Bontang, kalau ada 100 sekolah, 58 sekolah diantaranya terakreditasi A. Di Kutai Timur juga sama. Kalau ada 100 sekolah, maka 45 sekolah diantaranya terakreditasi A. Ya, arti yang lain bahwa kalau Anda sekolah di Balikpapan, lebih mudah mendapatkan sekolah dengan akreditasi A dibanding dengan di Bontang atau di Kutai Timur atau di kabupaten yang lainnya. Ya. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar channel ini dapat berkembang untuk membantu pemerintah daerah maupun penentu kebijakan dalam mengambil kebijakan yang tepat berdasarkan data. Oke, sekian dan terima kasih.